Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? And I hope everyone is good. And today we are going to learn about new material, and it is about passive voice. So what is passive voice? Apa itu passive voice? Let's take a look at this sentence. Perhatikan kalimat berikutnya. Miss Liang took Brian's book. Ada sebuah kalimat yang mana ada pelaku, Miss Leung, dan juga apa yang dia lakukan, yaitu took. Nah, di sini kalimat ini berarti kalimat yang aktif. Karena si pelaku ada di posisi yang paling depan, lalu dia melakukan sesuatu. Nah, di sini kita sebut sebagai kalimat yang aktif. Oke, perhatikan kalimat yang kedua. Di sini kita ubah menjadi kalimat yang pasif dengan menggantikan posisi subjek atau pelakunya di belakang sendiri. Brian's book was taken by Miss Liang. Jadi dua kalimat ini mempunyai makna yang sama ya, tapi dengan susunan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi aktif, karena pelakunya berada di depan sendiri. Tetapi yang kedua dia dipindah menjadi di belakang. Sementara benda yang menjadi objek itu berubah di depan sendiri. Nah, di sini Brian's book-nya ya yang menjadi objeknya dan dia diganti di depan kalimatnya. Nah, kalimat yang kedua ini kita namakan pasif karena kita fokusnya itu bukan siapa yang mengambil, siapa yang melakukan ya. Di sini took itu mengambil. Jadi kita fokusnya, kalau pasif itu kita fokus ke objeknya. Kita fokus apa yang dilakukan dan objek apa yang dilakukan. Nah, itu gambaran pasif ya. Jadi pasif itu objek dan apa yang dilakukan selalu menjadi fokus kita. Jadi doer atau pelakunya ya, kalau di kalimat aktif itu menjadi fokus. Ya. Sementara di kalimat pasif, doer atau pelaku itu jadi tidak penting lagi, bukan menjadi fokus kita. Atau berubah menjadi objek, yang tadinya subjek itu berubah menjadi objek. Nah, gitu ya. Jadi hanya diganti posisi aja. Jadi yang jadinya subjek jadi objek. Kalau di pasif yang tadinya objek diganti menjadi subjeknya gitu. Oke, seperti yang bisa dilihat di slide-nya ya. Jadi subjeknya itu diganti ya, berganti antara Miss Liang dan Brian's book. Jadi di sini bedanya ada penekanannya aja ya. Penekanan kalau aktif itu ke pelakunya, doernya. Kalau pasif, penekanannya ada di objeknya atau bendanya yang dikenai perlakuan itu. Seperti itu. Ya, receiver ya istilahnya ya. Receiver atau objeknya yang kita tekankan. Makanya ditaruh di awal kalimat. Seperti itu. Dah, ciri-ciri dari pasif itu yang seperti di garis bawah ini yaitu kita menggunakan to be. To be itu apa aja? Ada was, were, ya itu kalau pasif. Ada juga kalau present itu am is are. Jadi am is are dan was atau were. Lalu apalagi? Lalu ada verb 3 setelahnya. Ya, verb 3 selalu berdampingan di sini, ada to be plus verb 3. Oke. So, when to use passive voice? Lalu gimana structure of passive verb? Dan passive verb kalau di tense itu gimana? Kita coba cek ya.
kapan kita menggunakan passive voice, ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan ini? Ketika yang menjadi fokus kita dalam misalnya kita mau speaking atau misalnya mau nulis ya, itu yang jadi fokusnya adalah receivernya, ya. Yang kita tekankan adalah objeknya atau bendanya dan apa yang dilakukan. Jadi it's not about who, bukan tentang siapa yang melakukan, tapi tentang apa yang dilakukan dan apa yang menjadi objeknya gitu. Ketika tidak penting lagi menyebutkan si pelakunya. Jadi pelakunya di sini bukanlah hal yang penting yang mau kita sebutkan. Lalu ketika pelakunya tidak diketahui ya, atau doer is not known. Ketika pelakunya nggak tahu siapa, tapi kita mau menyampaikan apa yang dilakukan, gitu. Nah, di sini nih, ada sebuah kalimat nih. Look, a mermaid is found by the fisherman. Nah, di sini kita menekankan kalau ada putri duyung ditemukan, gitu. Jadi, kita fokusnya ke putri duyung yang ditemukan, bukan mengatakan seorang nelayan menemukan, ya. Kita mau menyatakan, menyampaikan kalau ada putri duyung yang ditemukan. Nah, di sini kita fokusnya ke apa? Apa yang dilakukan dan objek apa yang ditemukan. Nah, di sini yang menjadi fokus kita atau yang perlu ditekankan dalam sebuah kalimat pasif. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan kata is, ya. Is plus verb 3. Nah, apa yang menjadi pesan kalimat tersebut yaitu tadi ya adalah apa yang dilakukan ketika ketika ada kejadian tertentu, maka apa yang terjadi gitu ya, maka inilah yang terjadi. A mermaid is found, seekor putri duyung ditemukan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan who-nya ya, tapi is what is doing ya, what is done gitu. Jadi di sini tadi ya penekanan ada di the mermaid, a mermaid, sehingga to attract readers, untuk menarik pembaca. Nah, itu makanya yang difokuskan adalah objeknya dan apa yang dilakukan. Nah, itu salah satu tujuan dari passive voice, to attract readers attention, untuk menarik perhatian para pembaca. Oke, nah, satu lagi nih, example. This table is reserved for Hong Kong people. Nah, di sini juga kita fokusnya bukan siapa, tapi apa yang dilakukan. Nah, di sini yang difokuskan adalah meja ini tuh sudah dipesan. This table is reserved. Ya, jadi penekanan pada apa yang dilakukan dan objeknya, apa yang dikenai perlakuan. Nah, ini juga termasuk nih contoh untuk attract readers attention, untuk menarik perhatian pembaca. Sehingga informasi ini akan lebih jelas ya dengan kalimat pasif seperti itu. Setelah lagi ketika pelaku tidak penting untuk disebutkan. Nah, misalnya dari kalimat ini nih, I was born in August. Aku dilahirkan di bulan Agustus. Ini juga termasuk kalimat pasif. Dan doer atau pelaku tidak perlu disebutkan di sini karena udah pasti siapa lagi ya kalau bukan ibumu ya. Nah, ibu di sini adalah pelakunya, maka pelaku yang tidak perlu disebutkan. Sehingga kita perlu menyebutkan dilahirkan aja ya, dan objeknya apa ya. Sehingga I was born in August. Ini sudah jelas juga ya. Kita udah tahu tanpa kita menyebutkan doer-nya atau pelakunya. Oke, as a doer of the action is understood, we can omit it. Ketika udah tahu siapa pelakunya, kita bisa menghilangkannya. Seperti itu. Lalu ketika doer atau pelaku tidak diketahui, contohnya Miss Leung's diamond ring was stolen. Jadi cincin berliannya Miss Leung dicuri, tapi kita nggak tahu siapa yang nyuri ya. Nah, di sini juga termasuk kita menggunakan passive voice ketika pelakunya tidak diketahui. Siapa yang mencuri? We don't know ya.
Oke, tapi kita nggak tahu siapa yang mencuri cincin itu. Sehingga meskipun kita tidak tahu pelakunya siapa, kita bisa eh, membaca atau bisa mendapatkan informasi itu dengan jelas bahwa mislinks jammering is stolen. Jadi kita juga nggak perlu dalam informasi itu kita nggak perlu siapa yang mencuri ya, hanya dia menyampaikan kalau dicuri gitu. Nah di sini kita fokus ke structure-nya. Jadi susunannya gimana dalam passive verbs atau passive voice. Aktif menjadi pasif itu kita hanya merubah di kata kerjanya ya. Jadi kata kerja yang tadinya verb 1 kita ubah menjadi be plus verb 3 atau past participle. Kita singkat PP ya, past participle. Jadi dari kata it's itu verb 1. Kita ubah menjadi pasif menjadi is eaten. Harus ada to be dan verb 3. Gitu. Kapan kita menggunakan is? Ketika subjeknya itu satu ya, cuma satu jumlahnya. Atau ketika ada subjek itu he, she, it. Nah, itu ya. Jadi selain is ada are itu ketika jumlahnya banyak. Atau pakainya they, we, dan you ya. Lalu ada m itu untuk I doang ya. Itu. Sama halnya dengan was itu juga I, they, I, he, she, it, dan subjek yang jumlahnya satu. Kalau were itu yang jumlahnya lebih dari satu. Dan juga they, we, you. Itu. Ya, jadi selalu pasif itu to be dan verb ketiga. Itu. Nah, contohnya di sini ya. Kita gunakan dalam tensesnya. Jadi kalau misalnya di tenses simple ada tiga, simple sama continuous perfect. Simple itu hanya ditambah as it's itu ya. Jadi verb 1 menggunakan verb 1 kalau simple itu. Ketika aktifnya menggunakan simple, maka pasifnya kita gunakan is plus verb 3. Tapi kalau continuous itu sedang berlangsung ya. Jadi misalnya di sini ada is eating, jadi sedang makan dia. Sedang makan ya. Berarti kita ubah menjadi pasifnya itu is being eaten. Jadi ada tambahan being-nya. Karena di situ pakainya eating, ada ing-nya ya. Maka ing itu kita ganti dengan being. Lalu perfect. Perfect itu yang sudah terjadi. Kita aktifnya pakai has eaten. Has eaten. Ada selalu menggunakan has kalau nggak have. Lalu pasifnya gimana? Pakai been, kita ganti been, has been eaten. Ya. Jadi kalau simple itu kita hanya menambahkan is dan verb 3. Kalau continuous, is plus being plus verb 3. Kalau perfect, has atau have plus being plus been plus eaten. Itu.